Gimana kalau ada temen ngajak ngopi tapi pesennya jus? Nah, ini memang problematika manusia modern sepertinya ya. Mereka yang datang karena dampak dari viral marketing biasanya hanya akan datang, foto-foto, minumannya tidak dihabiskan, habis itu cabut. Pindah ke tempat lain yang juga menggunakan konsep viral marketing. Pelanggan lama males datang, males balik karena mengira tempatnya menjadi tidak asik karena sudah terlalu banyak pelanggan baru datang karena dampak viral itu. Pelanggan yang datang karena viral marketing sudah tidak akan datang lagi karena brand coffee shop itu sudah dianggap usang karena ada coffee shop lain yang menggunakan viral marketing juga. Boleh nggak ngasih bintang 1 coffee shop di Google Map karena nggak suka sama baristanya? Kalau nggak sukanya itu perkara profesionalitas, artinya kamu pas ke sana itu dia judes, dia tidak melayani dengan baik, dia itu salah bikinnya atau lama bikinnya, itu masih fair kalau kamu mau memberi ulasan negatif. Tapi kalau nggak sukanya itu personal, misal dia pernah menikung pacarmu gitu, misal dia pernah nilep duitmu, misal dia pernah berantem sama kamu di luar dari permasalahan profesionalitas kerja, itu sebaiknya jangan ya. Emang beda ya mesin kopi otomatis sama semi otomatis? Dari namanya saja sudah beda. Ya pasti mesinnya beda. Yo, selamat datang di konten kali ini, hari ini. Seperti biasa, aku akan nge-live di Instagram Larka2294. Yang di YouTube, yang di TikTok, ke Instagram dulu. Kita nge-live-nya di sana dulu, karena audiens saya yang sudah sangat, aku percaya, lebih percaya di sana dulu. Nanti baru pindah ke YouTube kalau sudah 10.000 subscriber di YouTube. Live-nya di Vibe7 dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Dan tadi sudah ada beberapa pertanyaan titipan yang ini aku akan bacain dulu. Ini ya. Emang beda ya mesin kopi otomatis sama semi otomatis? Dari namanya saja sudah beda. Ya pasti mesinnya beda. Gini, mesin kopi semi otomatis itu kayak yang di coffee shop yang masih butuh tangan barista untuk mengoperasikannya. Masih butuh banyak hal yang dioperasikan secara manual oleh barista. Nggak asal pencet langsung jadi. Masih butuh giling kopi sendiri, masih butuh tamping sendiri, mencet untuk brewing, nyetim susu, bikin latte art, dan lain-lain. Itu mesin kopi semi otomatis. Mesin kopi otomatis gimana? Ya kita sebagai operator tinggal pencet, mau pilih americano tinggal pencet jadi americano, nggak perlu giling kopi. Mau bikin cappuccino tinggal pencet bagian cappuccino, langsung jadi cappuccino. Di mesin kopi full otomatis itu sudah ada grindernya sendiri. Jadi kita tinggal pencet mau bikin americano, long black, cappuccino, dan lain-lain langsung jadi. Jadi gitu ya bedanya mesin kopi otomatis dan semi otomatis. Semi otomatis masih butuh barista untuk melakukan berbagai hal. Kalau full otomatis tinggal pencet langsung jadi. Boleh nggak ngasih bintang 1 coffee shop di Google Map karena nggak suka sama baristanya? Kalau nggak sukanya itu perkara profesionalitas, artinya kamu pas ke sana itu dia judes, dia tidak melayani dengan baik, dia itu salah bikinnya atau lama bikinnya, itu masih fair kalau kamu mau memberi ulasan negatif. Tapi kalau nggak sukanya itu personal, misal dia pernah menikung pacarmu gitu, misal dia pernah nilep duitmu, misal dia pernah berantem sama kamu di luar dari permasalahan profesionalitas kerja, itu sebaiknya jangan ya. Karena ada banyak kasus, orang itu asal nge-review coffee shop di Google Review, di Google Map, itu alasannya karena baristanya pernah selingkuh dengan pacarku, baristanya pernah nipu aku di masa lalu, baristanya orangnya nyebelin, baristanya mukanya nyebelin. Itu kan bukan perkara profesionalitas kerja ya, itu kan bukan perkara coffee shopnya ya. Jadi jangan kamu nge-review karena personalmu. Kamu nge-review karena apa yang terjadi di coffee shopnya. Nah itu baru boleh. Tapi kalau kamu nge-review secara personal ya itu sudah tidak bisa dibenarkan. Ini sampaikan pesan ini ke siapapun ya. Kalau dia nggak profesional di tempat kerja dan kamu menjadi korban ketidakprofesionalan dia saat kamu di coffee shop itu, baru boleh. Kalau personal, jangan. Gitu ya. Cukup kesel aku kayak gini. Banyak kasus kayak gitu soalnya. Itu yang kasihan apa? Kasihan ownernya, owner coffee shopnya. Yang salah, yang ada urusan personal itu kamu dan pegawai di coffee shop itu yang kena dampak teman-temannya juga, ownernya juga. Itu kan menjadi tidak fair kan? Kalau kamu kesel dengan barista, ya udah ajak duel aja nggak masalah. Di ring tinju sekalian sana.
Jangan bawa-bawa bisnisnya, itu kasihan soalnya. Cara narik pelanggan lama yang mulai hilang dari coffee shop, berarti ada yang salah dengan apa yang kamu lakukan di coffee shop tersebut sehingga pelanggan lama males balik. Tapi ini faktornya banyak ya. Cuman memang ada kasus kayak gini. Dulu coffee shopnya itu sudah menemukan pelanggan militan dan vibes-nya itu sudah enak. Artinya rutin sudah ada pelanggan yang aktif lah. Siklusnya nyaman juga. Tiba-tiba kamu melakukan viral marketing, datanglah segerombolan manusia, segerombolan pelanggan baru yang datang ke sana karena viral marketingmu itu berhasil, sehingga tempatmu itu menjadi terlalu ramai, sehingga membuat pelanggan lama yang dulunya nyaman dengan situasi yang sudah ada, itu malas datang ke sana dan kemudian cabut. Itu berbahaya. Kenapa? Karena efek dari viral marketing itu kan biasanya susah mendatangkan militan ya. Mereka yang datang karena dampak dari viral marketing biasanya hanya akan datang, foto-foto, minumannya tidak dihabiskan, habis itu cabut. Pindah ke tempat lain yang juga menggunakan konsep viral marketing. Pelanggan lama males datang, males balik karena mengira tempatnya menjadi tidak asik karena sudah terlalu banyak pelanggan baru datang karena dampak viral itu. Pelanggan yang datang karena viral marketing sudah tidak akan datang lagi karena brand coffee shop itu sudah dianggap usang karena ada coffee shop lain yang menggunakan viral marketing juga. Nah, dampak viral marketing itu memang sedahsyat itu teman-teman. Bisa mendatangkan massa dalam waktu cepat, cuman kalau tidak siap coffee shopnya, itu bisa berdampak buruk. Pelanggan lama malas datang lagi karena flow-nya menjadi tidak nyaman. Pelanggan yang datang karena viral marketing, akhirnya cabut karena mereka tidak terlalu loyal. Memang perlu diimbangi antara mempertahankan pelanggan loyal dan mendatangkan pelanggan baru yang harapannya nanti akan menjadi loyal. PR-nya di sana memang. Bentar ya, tak set kamera dulu soalnya mulai gelap. Lanjut. Biji kopi dari Yogyakarta yang terkenal apa? Ada namanya itu kopi Merapi ya. Jadi memang belum terlalu terkenal, cuman memang itu misi dari teman-teman komunitas di Yogyakarta untuk mulai memperkenalkan kopi-kopi dari kawasan Yogyakarta sendiri. Salah satunya ya kopi dari lereng Merapi. Memang yang masih menjadi permasalahan karena hasil dari perkebunan di lereng Merapi itu belum bisa terlalu banyak. Makanya kalau misalnya mau dimarketingkan secara besar-besaran, khawatir stoknya nggak ada. Sementara kan kita tahu sendiri panennya cuma setahun sekali. Jadi memang perlu penanganan khusus. Makanya kan sekarang lagi banyak penanaman bibit kopi di area Merapi dan lain-lain gitu. Itu upaya untuk 5 tahun lagi biar kopi Merapi itu saat dibrandingkan dengan kuat, dengan baik, itu stoknya ada. Memang itu PR kita bersama, cuman memang harapannya nanti di Yogyakarta, kopi-kopi Merapi bisa beredar dan bisa ditemukan di banyak tempat, gak hanya di tempat-tempat tertentu. Mas, gimana kalau ada temen ngajak ngopi, tapi pesennya jus? Nah, ini memang problematika manusia modern sepertinya ya. Ngopi itu endingnya bukan pergi minum kopi, tapi nongkrong di coffee shop. Ayo ngopi. Artinya bukan ayo beli kopi, tapi ayo nongkrong di coffee shop. Akhirnya sekarang ngopi itu mengalami pergeseran makna. Bukan datang untuk beli kopi dan minum kopi, tapi datang untuk nongkrong di tempat yang jualan kopi. Nggak masalah sebenarnya ada pergeseran makna dari ngopi. Yang awalnya harusnya kita itu datang ke tempat orang yang jualan kopi dan beli kopi dan minum kopi, menjadi datang dan nongkrong di tempat yang jualan kopi meskipun nggak beli kopi. Tapi harus diperhatikan bahwa ajakan ayo ngopi itu, kamu datang tetap beli sesuatu, tetap beli menu-menu yang dijual di kopi shop tersebut. Jangan datang ngopi cuma nongkrong nggak beli apa-apa. Nah, itu yang red flag ya. Mas baru belajar minum espresso, gimana biar suka? Ya nggak bisa cepet-cepet gitu. Misal, ini baru pertama kali kamu minum espresso, pasti memang awalnya akan kaget. Ini apa ini kopi kok pekat banget, kok porsinya dikit banget. Diminum sekali seruput, tercekatnya sampai setengah jam, nggak masalah. Lama-lama memang kamu akan mulai
merasakan candu terhadap espresso itu. Jangan dipaksakan, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Setelah kamu doyan espresso, kamu akan biasanya minum Americano itu merasa kurang pekat. Bang, Geisha itu apa? Sebenarnya nama yang benar itu Geisha ya, Gesha. Cuman karena memang akhirnya sekarang banyak yang bilang Geisha ya, banyak yang akhirnya menuliskan Geisha gitu. Sebenarnya Geisha itu salah satu varietas kopi Arabica. Varietas itu apa? Varietas itu subspesies dari kopi. Jadi spesies kopi itu kan ada Arabica, ada Robusta, ada Excelsa, ada Liberica, ada juga spesies kopi-kopi liar lain juga. Nah, varietas itu di bawahnya spesies. Jadi kalau di Arabica nanti ada Sigara Runtang, ada Andung Sari, ada Lini, ada Tipika, ada Geisha. Kalau Robusta beda lagi tuh. Varietasnya itu pakai angka namanya. Aku tidak terlalu hafal. Besok kita bahas lah yang varietas Robusta. Nah, Geisha itu adalah subspesies atau varietas dari kopi-kopi Arabica yang rasanya itu elegan, ada bunga-bungaan, buah-buahan, dan ada hint coklatnya juga, dan kadar asamnya itu tidak terlalu asam. Kenapa itu menjadi mahal? Karena memang itu cukup langka, dan di Indonesia belum terlalu banyak. Biasanya negara-negara seperti Ethiopia, Panama, Kolombia, dan lain-lain, Brazil itu biasanya yang terkenal bisa memproduksi Geisha, Arabica Geisha dalam jumlah yang cukup banyak. Azan teman-teman, kita jeda dulu ya, kita lanjut setelah azan. Sampai jumpa nanti pindah lokasi di indoor aja ya.